Halo, kami kelompok 3 pada kesempatan ini akan melakukan wawancara mengenai manajemen ketersediaan dan pengadaan bahan baku pada coffee shop La Forza Coffee and Eatery. Untuk tujuan wawancara ini, kita akan mengetahui bagaimana sih pengadaan, ketersediaan, dan bahan baku untuk memenuhi jalannya operasional coffee shop ini agar semuanya optimal. Perkenalkan, yang pertama saya Deviana Putri. Saya dengan Hairunisa Frey. Oke. Saya Jarang Mayanti. Saya Nurenti. Saya Rahmadia Wilayati. Saya Aflan Eswalizena. Oke. Kami datang sini bertujuan untuk mewawancarai coffee shop La Forza Coffee and Eatery. Nah, wawancaranya itu temanya ketersediaan dan pengadaan bahan baku operasional coffee shop ini. Yang pertama-tama nih Kak, kita kan belum pada tahu nih nama kakak siapa, dan penanggung jawab di sini siapa. Boleh dikasih tahu Kak nama kakaknya siapa? Oke, perkenalkan aku Rahmadespa. Aku di sini sebagai barista. Cuman kalau misalnya untuk masalah stok, mungkin aku juga agak sedikit ngerti lah ya. Kalau misalnya ada salah sama ada kurang, mungkin mohon maaf sebelumnya seperti itu. Yang pertama saya akan nanya Kak, kakak di sini bagian barista ya? Iya. Barista itu berapa orang Kak? Kalau di sini sih kita lebih ke 3 orang semuanya. 3 orang. Iya, untuk semuanya kita handle semua mulai dari kasir, produksi, espresso, dan ngelayanin juga untuk kayak handle customer, untuk ada komplainan, kita bisa ke headbar kita atau enggak ke manajer kita. Kalau misalnya dia lagi di sini gitu. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin ke headbar atau enggak ke baristanya juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kita sebenarnya mau nanya nih, kalau coffee shop ini berdirinya dari tahun berapa sih? Kalau ini kita baru belum ada setahun, dari 2025 tahun kemarin di November, kurang lebih di tanggal 6 atau tanggal 7 gitu Kak. Iya, sampai sekarang. Jadi emang baru ini. Berarti emang baru ya kayaknya. Iya. Mau langsung nanya ke dalam materinya aja. Gimana sih kalau misalkan cara untuk menentukan jumlah kayak stok atau persediaan yang ideal untuk coffee shop ini? Kalau kita sih untuk persediaannya, stoknya ya, kita tuh enggak per minggu, enggak per bulan, atau enggak per hari. Jadi kita nentuinnya itu lebih ke stoknya yang gimana ya? Kita kan nggak tahu nih nentuin harinya, ramenya kapan, sepinya kapan. Sedangkan produk kita ini kebanyakan yang tahannya cuma nyampe di 3 hari, 7 hari gitu. Paling lama kan si biji kopi ini. Tentunya mungkin kita itu dari jumlahnya. Jumlah stoknya kalau misalnya kita itu udah kurang dari 5 pieces, 5 pack, itu kita baru order. Gitu. Kalau untuk croissant, untuk yang bahan-bahan yang basah, itu kita di hari itu juga tinggal 2 atau tinggal 5 kita juga bisa langsung order, karena suppliernya kita dapat. Pertama, kita juga pakainya yang kalau misalnya kayak sosis nih atau enggak barang-barang yang lainnya yang digoreng, itu juga bisa langsung ekspres gitu. Jadi dari sebulan ini biasanya nih kalau kita coffee shop ini persediaannya dari sebulan itu berapa kali atau beberapa bulan itu? Perhitungannya gimana? Perhitungannya kita itu bisa seminggu 2 kali. Ya, kalau untuk makanan
makanan, semua makanan itu seminggu sekali. Ya, tapi kalau untuk biji kopi itu bisa 2 minggu sekali atau bisa ya 2 minggu sekali sih emang semuanya. Gitu. Kalau misalkan pastry itu emang punya suppliernya sendiri. Punya suppliernya sendiri pertama itu, terus juga deket. Nah, jadi kita bisa di 2 hari sekali atau nggak sehari sekali juga bisa langsung ada gitu. Oh. Jadi nggak nentu kalau untuk si pastry. Iya, tapi kalau untuk di yang gorengan itu bisa di seminggu sekali gitu. Jadi emang beda-beda sih setiap itunya ya. Jadi dari 3 hari sekali, ada seminggu sama ada 2 minggu. Kalau untuk yang bulanan sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya paling kalau misalnya yang bulanan itu kita di garnish. Oke, tadi nih ada di Orange Wheel, nah seperti itu, kayak gitu. Kalau misalnya cupnya itu Kak? Kalau cupnya kita itu udah beli langsung 1.000. Oh, langsung Ya, jadi udah di stokinnya banyak. Karena dia Tahan lama, iya. Jadi kan ada barang mati sama barang itu kan. Oke, itu aja. Oke, baik. Ini selanjutnya nih Kak, gimana sih kira-kira nanganinnya kalau misalkan stok di coffee shop ini menumpuk gitu? Oh, Pernah nggak gitu? kalau Kira-kira? kalau itu sih kita pernah ya. Dan itu di bulan kemarin. Karena kita juga nggak tahu, ternyata di bulan kemarin tuh cukup sepi. Nggak begitu rame. Sekarang bulan kemarin tuh maksudnya bulan Mei maksudnya. Nah, itu cukup sepi karena pertama banyak liburnya, ternyata kita nggak ngaruh di sini. Karena orang-orang mungkin long weeknya tuh dia maunya ke yang lain, libur ada taman dan sebagainya gitu kan. Ternyata di sini enggak. Nah, itu untuk penanganannya sih, kita pertama ada punya gudang sendiri. Ya, storage di bawah kita manfaatin, sama ada yang di atas. Jadi di gedung ini tuh juga ada beberapa storage yang kita jadiin gudang, sama ada juga di luar gitu. Mungkin kalau kayak gitu sih untuk stoknya kayak yang mati-mati sih. Kalau untuk barang yang gampang expired gitu, mungkin kita di sini atau enggak di gudang atas gitu. Ada penyimpanan tersendiri berarti Ada penyimpanan tersendirinya kita dari storage, sama ada kulkas, freezer setiap ada di sini. Nah, tadi kan Kanisa sempat nanyain kalau semisalkan ada kelebihan bahan numpuk. Nah, aku izin mau nanya nih Kak, kalau semisalkan posisi di sini coffee shopnya nggak nentu ya, kadang rame, kadang jadi susah ditebak kalau intinya. Kalau semisalkan tiba-tiba satu hari, misalkan di hari weekend itu rame gitu, posisinya benar-benar rame banget, terus stok bahan baku di coffee shop ini kekurangan gitu Pak, gimana sih cara mengatasinya? Kalau untuk mengatasinya simpel sih. Enaknya kita dapat suppliernya yang pertama itu deket bisa mungkin di sejam 2 jam kita mesen udah langsung nyampe. Terus kalau untuk yang lainnya kayak garnish, karena garnish itu kan kita lebih ke kering semua, jadinya tahan lama. Jadi itu juga aman. Terus kalau untuk yang goreng-gorengan juga sama, bisa pakai online kan, yang bisa instan gitu. Minusnya paling di ongkirnya aja kan, yang lumayan mahal gitu. Kalau dadakan lagi instan. Kalau untuk biji kopi kebetulan kita selalu aman. Karena kalau untuk biji kopi kita itu per minggu kita udah ngitung, pas minggu ini pasti cuma kepake 2 kilo aja atau enggak 3 kilo aja gitu. Jadi pemakaiannya nggak lebih dan kita kebetulan juga kan ada banyak beans nih. Nah, jadinya kalau misalnya kita tahu nih beansnya yang single origin kita kan, kita ada 2, single origin sama di house blend. Kalau single origin kita udah mulai menipis, kita bisa upselling di yang house blend. Kalau misalnya dua-duanya kebetulan lagi habis untuk di minggu ini, karena kan kita buat coffee itu buat kita pesan lagi lumayan lama. Waktunya tuh seminggu. Kayak pre-order gitu. Lebih tepatnya tuh bukan pre-order, karena biji kopi yang kita udah masak sekarang belum bisa kita pakai sekarang. Gitu. Harus ada namanya. Iya, nama prosesnya tuh
Nah jadi mungkin kalau misalnya dua-duanya kita lagi habis, kita bisa saranin di yang beans manual brew gitu. Jadi kan banyak kan kita bisa upselling kemana-mana Oke. gitu. Kan berarti ada opsi A, opsi B gitu. Iya, kebetulan. Terus juga kan kayak yang minum nih, semisal yang di sini yang signature kita kan cuma pakainya single shot. Nah itu lebih juga, jadi kita saranin yang itu gitu. Kalau misalnya kayak yang basic, yang americano atau latte itu kan makanya 2, lumayan kan pemakaiannya. Makanya kita jadi akhirnya ya udah yang single aja atau enggak yang non coffee gitu. Berarti ada triknya tersendiri gitu Ya, ya. jadi kalau misalnya habis ya udah kita upsell yang lain gitu. Yang lain. Oke, untuk pencatatan persediaan bahan bakunya ini dilakukan manual atau digital di POS gitu? Kalau untuk pencatatan stok ya, kalau untuk pencatatan stok ini kita lagi gimana ya? Secara Kayak manual gitu atau kalau digital? untuk manual sih kita nggak ada, cuman kita awalnya tuh kita manual, cuman kita lagi netralin lebih ke penyesuaian sama yang digital. Karena kan lebih gampang ya, Iya. tinggal nyatet aja gitu kan. Kita lebih pakainya tuh sih ke Excel gitu. Jadi Kalau kayak crank up gitu ya? iya, pas jadi mau- crank up. Jadi kan semua orang bisa lihat tuh yang di cafe Bisa akses, gitu. ya. Terus kalau misalnya untuk yang manual sih sebenarnya cuma baru seminggu, ternyata kita nggak cocok, kurang lebihnya kayak ternyata produk kita banyak ya gitu. Jadinya repot kalau misalnya pakai lembaran-lembaran, ya udah kita jadinya digital gitu. Berarti kalau misalnya ada barang masuk ini langsung di pos juga? Iya, langsung ada, langsung di-input. Masuk, keluarnya kita langsung di situ. Kayak keluar misalnya yang croissant ini sama di makanan kita langsung input juga gitu. Berarti pas ada sale itu penjualan berarti langsung di itu. Kalau misalnya itu mungkin lebih ke POS-nya. Dia di POS-nya kan ada tersendiri. Kalau misalnya mungkin yang keluarnya itu kan kita ada 2 penyimpanan. Ada yang di atas, storage atas, kulkas atas, sama storage bawah. Sama kulkas bawah mungkin itunya aja. Jadi kita untuk perhitungan stoknya itu bukan yang kan biasanya tuh coffee shop lain tuh kadang seminggu sekali, kadang sehari sekali, kadang sebulan sekali, dan itu dilakukannya biasanya tuh malam. Kalau kita itu karena lebih enaknya aja di atas, misalnya kita ngambil bahan baku 1-2 kita langsung input di inventory-nya. Kalau untuk malamnya kita nyesuaiin lagi bener nggak ya gitu, sama yang ada di POS sama yang kita ambil. Biar balance ya, Biar balance, iya. Takutnya kan ada yang udah kejual tapi sama kita nggak ke input kan gitu. Terus ada juga nih Kak, tantangan terbesar dalam menjaga ketersediaan stok barang itu bagaimana ya Kak? Tantangannya ya Iya. sama stok sangat Sangat berat nih. Lebih ke beratnya itu buat yang croissant sama yang pastry yang ada di chiller bawah yang kita jual di bawah. Karena kenapa kita juga kan nggak bisa maksa orang kan buat kamu mau nggak ini aja. Iya. Karena masa kita harus ngasih tahu sih ini kita lagi banyak banget loh gitu. Mungkin itu karena untuk croissant ini kita cuma tahan di 3 hari untuk di luar, walaupun kita nanti malamnya ditaruh di freezer. Kalau untuk yang di chiller itu aman, bisa seminggu 2 minggu gitu kan. Cuman kan kita juga punya SOP sendiri ya untuk di chillernya berapa hari, untuk di luar ruangannya berapa hari. Jadi mungkin itu aja sih tantangannya tuh ya, paling kita tuh harus sering-sering upselling ke customernya. Kalau misalnya produk ini tuh enak loh gitu. Kalau misalnya emang yang pengennya rasanya yang begini, kita bisa kasih yang ini lah, yang ini lah gitu. Terus sih kalau untuk yang lain-lainnya kebetulan karena masa expirednya juga dia lumayan lama, terus juga dia tuh bahannya yang jarang dipakai, jadinya ya aman-aman aja, bisa seminggu 2 minggu gitu. Berarti yang rentan tuh croissant ya Kak? Iya, yang rentan tuh memang Pastry yang gitu. Iya, makanan. Kalau untuk yang lainnya kan susu masih aman, Masih aman, ya. jus masih aman gitu, apalagi kopi gitu. Tapi kopi juga riskan sih. Kalau ini aku mau nanya, gimana sih cara mengelola
bahan baku ini menghindari dari kayak bahan penumpukan gitu di gudang. Penumpukan di Iya, gudang. jadi cara mengatasi itu gimana gitu. Biar nggak numpuk. Iya. Strategi dari biar nggak numpuk di gudang gitu. Kalau strateginya kita harus lebih sering ngecek pertama, ngecek ke stoknya, Oh, ya, yang paling banyak mana, yang paling sedikit yang mana, yang paling banyak nanti kita pasti balik lagi, kita jual lagi, kita tawarin lagi gitu kan. Iya. Kalau misalnya emang cara itu nggak bisa, berarti cara terakhir, karena itu kan masa expirednya cepet, yang mau nggak mau kita wes. Oh, nggak ada kayak sistem diskon promo gitu nggak sih? Nggak ada. Oh, Kalau nggak ada ya? itu tuh kita mungkin adanya di akhir bulan, nunggu akhir bulan kan lama. Iya. Nunggu up bundlingan juga nggak semua orang mau. Iya. Apalagi bundlingan kita itu kopi basic sama croissant sama teh panas sama croissant. Sedangkan orang nggak mau yang namanya teh panas. Apalagi anak muda sekarang. iya benar. Ya, maunya es aja es. Oh iya, bener juga. Maca lagi ya. Apalagi makan coklat gitu. Untuk teh yang teh kita tuh sebenarnya kan teh yang tanpa gula. Nah itu lagi nggak mau. Oh, Walaupun padahal tehnya itu tuh enak, nyegerin, adem gitu kan. Ada juga yang bikin anget badan gitu. Cuman namanya juga anak-anak sekarang gitu kan maunya ya udah dingin, manis, enak gitu. Iya, betul. Gitu deh. Berarti yang biasa kurang keluar tuh teh yang diisi. Iya. Dan untungnya teh kita kering. Oh, Iya, produknya itu dia kering jadi lumayan tahan lama. Bisa sebulan 2 bulan gitu. lumayan. Dan untuk penyimpanannya juga kan tertutup. Jadinya kita masih bisa ngatasin itu. Nah, ngomong dari ini Kak, biasanya nih customer yang datang itu biasa buat WFC atau family time atau apa gitu Kak? Ah, itu ada 2 kebetulan. Iya, Untuk di weekday kita lebih ke WFC WFC. sama buat nongkrong. Kalau untuk weekday nah baru untuk keluarga. Oke. Jadi kayak udah kita kan sebenarnya kita baru, cuman udah ketahuan, udah kelihatan di hari-hari apanya untuk WFC, di hari apanya untuk keluarga gitu. Jadinya kita juga udah bisa nentuin nih. Mulai dari stoknya juga, balik lagi ke stoknya. Kalau untuk stoknya di weekday kita banyakin. Oh. Kalau weekday di weekend, iya. Oke. Kalau di weekday udah standarnya aja, Standarnya aja. di tiap harinya aja gitu. Jadi lebih kepantau juga sih ya. Iya. Syukurnya juga ya gitu. Iya. Orang di sini ternyata suka juga sama kopi di sini gitu, sama menu-menunya juga gitu. Betulan enak. Terima kasih. Dan tadi saya ngeliat kayak banyak karena ini weekend ya Kak, banyak family time yang kesini gitu, keluarga. Walaupun emang Iya. bawa anak kecil, Iya. bawa yang lain, nah itu sih. Terus juga kita ada beberapa servis kalau buat anak kecil kita ada tambahan mau menggambar, mau ngolain. Oh, Nah, ada tambahan servis servis kayak sendiri. gitu. Terus juga di lantai 2 juga kita ada servisnya juga, ada permainan. Oh, ada mainan kan? Ada buat game juga, jadi bisa buat main. Jadi Sabtu Minggu cuman jarang sih dipakai, paling dipakainya buat di weekday yang orang-orang baru pulang kerja sekalianlah kesini ngopi sambil main gitu. iya. Anehnya di situ Oh, biasanya kan Sabtu Minggu yang rame karena anak nongkrong sama keluarga, tapi ini hanya keluarga aja. Yang lain malah gak ada kalau kita ini. Gitu. Boleh juga triknya kan. Pantes rame juga gitu, dilihat-lihat family time lebihnya gitu. Sama yang lain-lainnya. Oke, baik Kak, atas jawaban-jawaban pertanyaan semuanya dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan bagi kakak ya Kak. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Maaf kalau saya Bersama mau? enggak ada Boleh kalau kita dokumentasi satu sambil kakak baristanya ya. Oke. boleh kalau enggak kita ngadep sana terus nanti screenshot di sana buat Di bawah. enggak di Oh, di sini. Oke. Oh ya udah. Satu, dua, tiga.